siang para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Kami sangat senang siang hari ini dapat menjumpai Anda dalam program spesial launching siaran Raja Wali. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui live streaming di Facebook, LPPL Radio Tuntung Pandang FM, rekod YouTube, dan di analog 102,3 MHz. Program ini merupakan program unggulan dari pasangan Bupati Bapak Haji Rahmat Trianto dan Wakil Bupati Tanah Laut Bapak Haji Muhammad Jajuli periode 2024-2029. Raja Wali diambil dari kata Rahmat Jajuli, menjawab langsung ditanggapi. Program ini bertujuan untuk mendekatkan antara pimpinan daerah dan masyarakat untuk mendeteksi sedini mungkin hal yang menjadi aspirasi dan permasalahan. Untuk itu kami silakan para pendengar bergabung bersama kami di 0811 5012 304. Saudara pendengar, siang hari ini Bupati Tanah Laut didampingi oleh Asisten 2 Bapak Andres Eponi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Ibu Rika Amalia. Saudara pendengar, inilah Bupati Tanah Laut Bapak Haji Rahmat Trianto. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Radio Tuntung Pandang FM, warga Tanah Laut yang saya cintai di mana saja Anda berada. Senang sekali tentunya pada siang hari ini Ulun Rahmat Trianto, Bupati Tanah Laut, dapat menyapa pian-pian seberataan melalui siaran radio pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang kita banggakan ini. Apa kabar pian seberataan? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat dan tentunya bersemangat dalam menjalankan aktivitas masing-masing, ditemani suatu informasi dan hiburan bersama Radio Tuntung Pandang. Para pendengar setia Tuntung Pandang FM, hari ini kita akan meluncurkan satu program siaran, yaitu Raja Wali. Raja Wali Zazuli menjawab langsung ditanggapi. Tentunya program siaran ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Tanah Laut untuk berperan aktif dalam mengawal pembangunan, terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Untuk itu, kepada masyarakat Tanah Laut dipersilakan untuk berkontribusi pada program siaran ini dengan menyampaikan pengaduan-pengaduan ataupun aspirasi demi perbaikan kualitas pelayanan publik kami. Dengan menelpon ke Radio Tuntung Pandang di nomor, catat ya, udah pegang pena, pulpen, pensil, silakan catat 081 150 12304 0811 501 2304. Jangan dihapusi ya. Sampaikan aduan atau aspirasi Anda dan tentunya langsung akan kami tanggapi melalui dinas-dinas yang terkait. Adapun program siaran ini nanti akan kita laksanakan rutin tentunya ya, setiap bulan satu kali, yaitu pada hari Jumat minggu terakhir, mulai pukul 09.00 pagi sampai pukul 10.00 pagi, artinya sebelum Jumatan ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program siaran Raja Wali Rahmat Zazuli menjawab langsung ditanggapi di LPL Radio Tuntung Pandang FM pada hari ini, Senin 30 Juni 2025, resmi kami luncurkan. Baik, kami persilakan kepada pendengar-pendengar yang ingin menyampaikan aduan atau aspirasinya. Kami tunggu Anda di nomor yang telah kami sampaikan tadi. Yang jelas bukan minta atau tagihan hutang ya, para pendengar semua Radio Tuntung Pandang yang kami banggakan ini. Baik, sudah ada yang bergabung Bapak? Ya. 0811 5012 304. Silahkan suara pendengar, dengan siapa di mana? Halo. Kecamatan Bayhari. Ulangi, dengan siapa? Dari Kecamatan Bayhari. Oke, baik.
Baik, silakan. Silakan Ibu. Yang ada di Ristora itu diperuntukkan hanya untuk atlet saja atau bisa untuk diperuntukkan kepada komersial, Ibu? Gitu aja sih, Bu. Mohon diulangi. Mohon izin, Bapak Bupati bertanya, apakah memang lapangan olahraga yang dikoordinir langsung oleh Ristora itu bisa digunakan oleh pihak sipil atau komersil, tidak hanya untuk atlet saja, begitu Pak? Oke. Baik, seperti itu Ibu, terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bu. Dari mana tadi? Dari Desa Telaga, Kecamatan Playhari, Bapak. Siapa namanya, Acil? Mira. Mira ya? Langsung ditanggapi atau kita boleh tunggu penelpon yang lain, Pak? Langsung ditanggapi? Ya, kalau belum ada langsung saya tanggapi saja. Silakan Pak Bupati. Baik Ibu Mira, stadion Pertasi Kencana itu digunakan untuk umum, tidak ada kekhususan. Cuma kebetulan kita dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, kita memiliki atlet-atlet Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan kegiatan latihan-latihan, terutama di bidang atletik, ya, di bidang atletik lah, ada lempar lembing, lari dan sebagainya. Sehingga kalau itu dibuka tiap hari, kawan-kawan kita pejuang-pejuang untuk Porprov nanti tidak bisa latihan. Sehingga itu dibuka untuk umum. Kalau tidak salah hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, Sabtu dan Minggu, pagi maupun sore. Kalau malam Ibu mau sholat tahajud di sana juga tidak apa-apa, dibuka. Cuman hari Selasa dan hari Kamis itu khusus latih atlet Ibu. Jadi intinya adalah itu dibuka untuk umum. Mungkin itu Ibu Mira ya. Siap, terima kasih banyak ya, Bapak. Sama-sama. Baik, kembali kami tunggu 0811 5012 304. Silakan suara pendengar di 0811 5012 304. Jangan lewatkan kesempatan baik pada siang hari ini bersama dengan orang nomor 1 di Kabupaten Tanah Laut, Bapak Bupati Tanah Laut, Bapak Haji Rahmat Trianto. Di program siaran kami, Raja Wali Rahmat Jajuli menjawab langsung tanggapi. Jadi Ibu Bapak semua, kami saat ini juga didampingi oleh Bapak Asisten 2, Bapak Andreas. Jadi kalau perlu menyapa beliau silakan, atau juga Ibu Kadis Kominfo yang multitalenta, sekaligus bukan hanya beliau seorang ASN tapi juga pelari ya. Jadi silakan mau tanya-tanya kepada Kadis Kominfo boleh gitu. Baik, silakan kembali di 0811 5012 304. Ya, kami tunggu suara Anda di 0811 5012 304. Baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Ya. Halo. Udah masuk. Silakan, dengan siapa di mana? Oh, kita putus ya. Iya, halo. Suara pendengar? Halo. Dengan siapa? Iya, dengan siapa di mana? Dengan Edi, asli hari ini Bu. Ya. Ulangi, dengan siapa? Dengan Hendy Bu, Hendy. Oke, dengan Mas Hendy. Oke, di mana Mas? Iya. Dari Playhari ya. Oke, baik. Di Tanah Laut. Mungkin Pak Rahmat kenal sama Hendy. Oke. Pernah berbicara, pernah berbincang. Nggak ada keluhan apa-apa sih, cuma mau apa ya, mungkin mewakili teman-teman atlet Tanah Laut aja lah dari berbagai cabang. Mengenai ini aja Pak, nanti prasarana Pak. Saya kan dalam artian
mantan atlet basket, pernah bawa Pemda juara 1 di Tanah Laut tahun 2008. Habis itu ke Jurda juara 3. Pokoknya pernah berkontribusi lah untuk Tanah Laut. Cuma kan yang jadi kendala kalau buat teman-teman basket itu mengenai lapangan, Pak. Kita dari dulu kan kita kekalahannya cuma masalah jam terbang, Pak. Kalau misalnya hari hujan itu nggak bisa latihan karena terhenti. Ya semoga cepatlah ada pembangunan kayak indoor buat latihan karena mengenai kesejahteraan pelatih juga gitu lah. Terlebih juga kan sekarang kayak di badminton, kalau boleh saya kasih saran, kayak kompetisi itu masih sangat kurang di Tanah Laut, padahal peminatnya masih banyak, sangat banyak. Kadang gedung olahraga kita kan yang di GOR itu di dekat Mall KM itu kan kadang kendalanya kalau misalnya hujan itu atapnya masih ada yang bocor dan lain-lain lah. Cuman membantu menyampaikan aja. Ya semoga dengan adanya Pak Rahmat, saya yakin karena beliau ini cinta olahraga, saya yakin lah harapannya, cuma harapan aja sih, semoga bisa dibenahi dan ya biar ada Tanah Laut biar tambah semangat aja lagi. Itu aja sih yang mau disampaikan. Baik. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ya, Mas Hendy di Plehari. Langsung ditanggapi, silahkan Bapak Bupati. Baik, Mas Beni ya? Mas Hendy. Oh, Mas Hendy, terima kasih. Mas Amang atau Paman ini. Tentunya yang pertama kami berterima kasih, memberi apresiasi ya selaku pemerintah kepala daerah. Mas Hendy pernah membawa segala satu cabur di kegiatan Popda sebelumnya. Yang kedua tentunya untuk kegiatan fasilitas basket, saat ini kita sedang membangun salah satu gedung olahraga basket indoor, tepatnya di sebelah RTH yang sedang proses, insya Allah 2 bulan ke depan akan selesai. Jadi ada beberapa lapangan indoor yang kita bangun, ada lapangan tenis, lapangan basket yang sekaligus bisa lapangan voli juga di situ. Tentunya kami pemerintah berkomitmen terus untuk melengkapi fasilitas dalam rangka perkembangan untuk menaikkan prestasi kegiatan olahraga yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Karena apapun itu untuk menaikkan prestasi, meningkatkan kemampuan para atlet kita harus menyiapkan segala sesuatu yang bersifatnya infrastruktur sebagai alat tempat atau mereka latihan dan untuk mereka beradaptasi tentunya. Sehingga itulah komitmen ya. Terima kasih atas sarannya. Begitu juga untuk pertandingan tadi disampaikan ada badminton kalau tidak salah. Karena ini juga adalah masuk ajang dari salah satu cabur yang dipertandingkan, maka kegiatan-kegiatan tersebut akan kami rutinkan, bukan hanya sifatnya TC kemampuan fisik saja, tapi tentunya pertandingan-pertandingan kami butuhkan. Mungkin tunggu saja ya Mas Hendy, akan ada kegiatan-kegiatan pertandingan, kegiatan bulu tangkis dan lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam olahraga juga untuk Mas Hendy. Baik. Para pemirsa semua, para pendengar Radio Tuntung Pandang, tentunya saat ini kami bukan hanya didampingi oleh Bapak Asisten 2 saja, tapi tentunya ini live juga dengan tiap-tiap SKPD. Jadi apabila Ibu Bapak dan pendengar Radio Tuntung Pandang misalkan ada masalah infrastruktur, nanti SKPD terkait atau OPD terkait yaitu PUPR akan bisa menjawab masalah lingkungan hidup juga, masalah pendidikan dan masalah lain-lainnya ya. Tentunya mungkin kalau masalah penagihan utang kayaknya belum buka ya OPD-nya. Mungkin itu ya Ibu Bapak semua dan pendengar-pendengar Radio Tuntung Pandang sekalian. Baik, karena tadi ada 2 pertanyaan yang berkaitan
berkaitan dengan bidang olahraga. Izin Bapak Bupati kita sapa untuk Kepala Dinas Pemuda Olahraga Bapak Rudi Imtihansah, mungkin bisa bergabung bersama kami untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita. Bapak Rudi Imtihansah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut. Belum masuk? Baik, kita lanjut ke suara pendengar. Silakan para pendengar bergabung bersama kami di 0811 5012 304. Baik, silakan. Suara pendengar di 0811 5012 304. Jangan lewatkan kesempatan kita pagi hari ini bersama dengan Bupati Tanah Laut, Bapak Haji Rahmat Trianto. Dan kami juga mempersilahkan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut untuk bergabung bersama kami. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya yang ada di Tuntung Pandang. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Arma, Bunda. Oke, suara Pina lain. Silakan, baik. Ya, alhamdulillah ini hanya sampai tempatan jam 1:30 tadi dengarkan kedada, kenapa tutup? Kedada suaranya. Oke, iya, ternyata belum mulai ya. Ya, waktu ini sampai di rumah Bunda. Nah. Oke, baik, silakan. Dia ada ditakutkan sedikit benar, tapi kalau mungkin salah hilap, maaf ya Bunda lah. Iya. Caranya gitu bertakut ya lama Bapak Bupati ya. Iya, Pak Bupati. Pak Puskesmas yang di panggung itu memang kerja yang tiketnya kelar ini akan libur ke tanggal merah. Maksudnya? Yang di Puskesmas panggung kan ada udah kayaknya kan besar tuh kayaknya kan. Tapi kalau hari libur memang ada tiketnya kalau perawatnya atau apa itu kan. Namanya kita saat itu kan belum tentu yang mendadak, yang apa gitu. Di mana? Apa memang belum ada yang tiket atau ada UTD-nya masih gitu loh. Oke. Baik, dapat dipahami. Itu aja Ibu Arma? Iya, itu aja dulu Bunda. Baik. Iya, terima kasih. Ada salam sehat semuanya. Ada Pak Bupati, sehat juga. Amin. Alhamdulillah bisa ketemu semalam, ya kan? Iya, betul. Ya, salam lamitinya juga. Nah, iya. makasih Bunda lah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arma, Pak Bupati. Pertanyaannya soal puskesmas di panggung yang sudah cukup megah dan mewah katanya. Pertanyaannya, adakah tiket pada hari libur? Ibu siapa tadi? Ibu Arma. Ibu Arma, terima kasih Ibu Arma atas pertanyaannya. Jadi Ibu Arma ini bertanya, dia bertakun istilahnya, kenapa kalau tanggal merah kan ada yang jaga? Ya. Ada yang jaga. Jadi Ibu Rahma. Ibu Arma, gitu. Jadi kita beroperasi kalau hari Sabtu itu lebih kurang dari jam 8 sampai jam 11. Memang kalau untuk tanggal merah memang belum beroperasi. Tapi tentunya dengan keterbatasan personil ini terus kami akan tingkatkan ya untuk di tanggal merah ini bagaimana caranya untuk bisa buka. Tapi insya Allah antar dari puskesmas ke rumah sakit tidak terlalu jauh sehingga ke depan bisa kami tetap optimalkan lagi. Mungkin gitu Ibu ya. Jadi memang kalau tanggal merah untuk saat ini memang keterbatasan, jadi di puskesmas ya, bukan rumah sakit. Kalau rumah sakit tetap beroperasi. Mungkin itu Ibu ya. Oke, baik. Kita ternyata sudah ada Kepala Dispora Kabupaten Tanah Laut. Ya, baik. Silakan. Selamat siang Pak Rudi Imtihansah. Memang jadwalnya tanggal merah. Ada nomor puskesmas kecuali IGD. IGD-nya ada.
ada ya kalau rumah sakitnya puskesmasnya IGD tadi itu kan nggak ada IGD. Bisa ditambahin nggak? Bisa ya. Ya nambahin. Nambahin. Oke. Tambahin. Ya, baik, silakan Pak Asisten. Baik pemirsa sekalian, Assalamualaikum. Mohon izin Pak Bupati menambahkan sedikit informasi terkait dengan puskesmas Bu ya. Siap. Puskesmas tadi bahwa puskesmas Panggung itu memang puskesmas baru dan itu berada posisi strategis di pinggir jalan nasional. Tentu diharapkan nanti peningkatan pelayanan. Nah terkait dengan tanggal merah tidak melayani memang karena puskesmasnya bukan rawat inap Bu. Jadi nanti kita koordinasikan lanjut dengan dinas kesehatan. Nanti kita upayakan di situ ada IGD. Nah, kalau IGD nanti ada di situ, itu maka 24 jam bisa melayani masyarakat. Dan mudah-mudahan nanti kita harapkan juga bisalah ke depannya bisa menjadi puskesmas rawat inap supaya nanti masyarakat mau tanggal libur, hari-hari besar pun bisa dilayani. Mungkin itu Pak Bupati, mohon izin informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kepala Dispora tadi yang mau bergabung bersama kita, Pak Rudi Imtihansah, Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Iya, tadi tidak bisa masuk katanya lagi rebutan. Dan kami tetap menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Kita akan bersama-sama di program Raja Wali selama kurang lebih 60 menit dari start kita mulai tadi. Dan jangan lewatkan kesempatan ini bagi seluruh para pendengar, silahkan bergabung bersama kami. Bagaimana, ada yang sudah masuk? Belum? Baik. Mungkin Kepala Dispora bisa untuk masuk di 0811 5012 304. Silakan Kepala Dispora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bapak. Siap, izin Pak Bupati. Salam olahraga. Jaya. Siap tadi menjawab pertanyaan terkait sarana prasarana di Pertasi Kencana. Seperti sudah dijawab oleh Pak Bupati tadi. Untuk lintasan lari, sementara kita tutup untuk masyarakat umum setiap hari Selasa dan Kamis. Namun demikian, kami juga di Dispora menyiapkan acara iziran yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan Kamis untuk kawan-kawan yang mengikuti kegiatan lari. Kemudian kami juga sedang memproses memasang lampu di dalam Stadion Pertasi Kencana, dan mudah-mudahan nanti yang seperti job Pak Bupati tadi, yang mau tahajud, nanti yang mau lari malam kami persilakan. Kemudian juga setiap hari Senin, hari ini sore kita juga siapkan jumba fitness buat emak-emak, ibu-ibu, mbak-mbak setiap hari Senin. Dan untuk fasilitas yang lain silakan juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang lain. Kita siapkan juga lapangan voli, termasuk juga tenis meja, dan melaksanakan kegiatan olahraga juga setiap hari Jumat pagi. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Talaut. Dan untuk atlet, karena atlet kita kurang lebih sekitar 600 orang, jadi mereka perlu pelatihan fisik, mereka perlu latihan teknik juga, sehingga hari Selasa dan Kamis itu kita tutup sementara untuk persiapan menghadapi Porprov 2025. Kemudian untuk basket, Mas Hendy tadi terima kasih prestasinya. Porprov pernah juga, Popda sudah memberikan prestasi untuk Tengah Laut, izin Pak Bupati nyampaikan. Kemudian seperti sampaikan Pak Bupati tadi, kita juga sedang membangun gedung basket indoor di samping arena panjat tebing.
sehingga nanti mudah-mudahan sudah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan Perbasi termasuk juga cabang olahraga yang lain. Untuk GOR, sebentar lagi kita akan melaksanakan rehab dan yang mungkin bocor nanti akan segera kita selesaikan. Selanjutnya untuk event-event, sementara kita mengurangi event dulu karena kita menghadapi persiapan Forprov ini, sehingga hanya ada beberapa event kegiatan yang sifatnya meramaikan untuk menyongsong Forprov 2025. Nah, selesai Forprov, insya Allah nanti event-event akan kembali kita lakukan, dan tentunya kami berharap juga kawan-kawan cabang olahraga untuk bisa memasyarakatkan olahraga ini tidak hanya di sekitar kota Pelihari saja, dan bisa sampai ke 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Kami di Spora sudah membentuk desain olahraga daerah turunan dari desain olahraga nasional yang mana menargetkan masyarakat Tanah Laut mudah-mudahan tahun 2045 itu bisa berolahraga sebanyak 70%, dan menargetkan atlet-atlet kita sudah bisa berlaga di Olimpiade di tahun 2043 yang akan datang. Itu sudah mulai kami rancang dan sudah kami susun. Insya Allah pertama kalinya kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang sudah membuat desain olahraga daerah, karena ini arahan dan ini perintah langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Demikian izin menjawab Pak Bupati, terima kasih. Salam olahraga. Salam. Baik, salam olahraga. Pak Rudi Imtiansah, Kepala Dispora Kabupaten Tanah Laut. Dan berikutnya kami juga meminta bergabung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan pertanyaan tentang Puskesmas Panggung tadi. Kami persilahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk bisa bergabung bersama kami di 0811 5012 304. Halo. Siap, halo. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Rizky di Pelihari. Di Pelihari, Bu. Ini. Ya. Oh, Rizky. Mau ya. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mau bertanya sama Pak Bupati. Siap. Saya ini kan salah satu pedagang di Pelihari. Ya. Jadi dulu kan kami berjualan di depan Capil. Untuk saat ini kan kada dibolehkan. Jadi supaya boleh kami ini berusaha gitu, kayak apa cara mengurus izinnya, itu yang saya tanyakan. Bahkan kan sempat dilarang untuk berjualan di depan kantor Capil. Jadi kami kan sebagai pedagang istilahnya hendak berjualan di lingkungan situ, tapi kami menjaga kebersihan dan ketertibannya. Kayak apa supaya kami bisa berjualan gitu di depan situ, kayak itu yang kami bertanyakan. Oke, baik. Pedagang pentol ya Pak Rizky ya? Pentol atau apa yang dijual? Kami jualan pentol, Bu, gerobak. Habis itu pagi kami jualan, sorenya kami jam 2 kami boleh, Nggak boleh. Emang nggak boleh. Mepet Pak, mepet rotasi. Iya, baik. Kalau di sini boleh. Boleh, ditata aja nanti. Iya. Baik, Pak Rizky di Pelihari, Pak. Beliau sebagai salah satu pedagang yang mangkal berjualan di depan kantor Disduk Capil Kabupaten Tanah Laut. Nah, katanya tidak boleh berjualan di situ. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana dapat izin supaya bisa berjualan katanya di depan kantor Disduk Capil? Betulnya laku Pak, laris manis katanya Pak. Baik, Bapak silakan. Baik Bapak, terima kasih. Yang pertama sebenarnya bukan larangan untuk berjualan di daerah Pertasi, Pak. Tidak ada larangan itu. Mungkin Bapak terlalu mepet ke Dukcapil. Kalau Dukcapil kan itu wilayah perkantoran. Jadi kalau Bapak mau melakukan jualan pentol dan sejenisnya, mungkin Bapak agak arah ke lapangan Pertasinya saja, Pak. Nah, jadi jangan mepet ke Dukcapil, tapi ke dekat Pertasinya, Pak ya, ke halaman yang luas itu, Pak. Ya.
Jadi ya cuman saya minta arahan lawan Pak Satpol PP menunjukkan lokasinya. Oke Pak, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih saran masukannya. Ya, jadi perlu nanti saya taruh aja, nanti saya salah, nanti ditegur lagi, saya kan nggak enak. Iya. Ya, bahwa sudah mencari solusinya dari kemarin Pak. Betul. Bingung. Anda bersilaturahmi lawan Bapak, mungkin karena kami rakyat kecil ini Pak, mungkin terlalu sulit, jauh istilahnya. Malah saya salah satu pengikat UMKM Tanah Laut nih Pak, rancang istilahnya membantu buan pedagang ini bila ada bermasalah gitu. Jadi saya mencari lawan Pak Pusri, saya sudah konsultasi, tapi belum ada jawabannya. Jadi makanya hari ini pas pian lab juga saya lihat, mudah-mudahan ada solusinya. Dan saya ingin arahan dari Satpol PP di mana gitu. Jadi insyaallah kalau misalnya ada waktu, kapan waktunya Satpol PP saya datangi, lawan siapa saya harus konsultasi. Jadi di mana lokasi itu yang saya perlu Pak. Jadi gini Pak ya, jadi saya tuh sangat mengharapkan kawan-kawan dari PKL itu terus bisa meningkatkan perekonomian tingkat bawah. Makanya Pertasi itu saya hidupkan untuk umum, salah satunya supaya kawan-kawan PKL bisa perputaran ekonomi, orang sambil santai. Ada kan orang olahraga sore kan ada yang untuk foto-foto, ada untuk jalan-jalan, sekalian ada nusuk pentol, ya kan Pak? Nah makanya, jadi kalau ada istilah larangan dari kami pemerintah untuk berjualan, itu mungkin tempatnya kurang pas di PP kantor mungkin Bapak. Jadi nanti saya akan sampaikan kepada kawan-kawan dari Satpol PP supaya nanti bisa ditetapkan supaya kita lebih tertib, lebih enak, dan mohon juga kepada kawan-kawan dari PKL untuk menghimbau masalah kebersihan. Jadi mungkin kalau misalnya ada jualan pentol pakai tusuk, mungkin disiapkan tempat sampahnya. Sama-sama kita menjaga Pak. Apalagi dalam beberapa waktu ke depan halaman Pertasi itu akan kita aspal ulang. Jadi itu lebih bagus lagi. Dan ke depan pun Mbak, itu di Pertasi pun akan kami bangun juga kayak tempat-tempat tongkrongan buat mampir minum nasi kuning kah atau apa, biar rame. Semakin rame saya semakin senang Pak. Jadi perputaran ekonomi berarti bagus. Itu Pak ya. Oke, kalaupun Bapak tidak ketemu saya, alhamdulillah insya Allah kegiatan seperti ini bisa langsung Bapak berkomunikasi dengan saya langsung, atau tidak ada saya langsung, mungkin asisten kepanjangan tangan ke saya mungkin yang bisa berkomunikasi langsung melalui program Raja Wali Rahmat Jajuli, langsung ditanggapi Pak. Jadi untuk solusinya kemana saya untuk minta arahannya ini Pak? Saya langsung. Bapak bisa ke Satpol PP, nanti untuk lebih jelas nanti ada kepala dinas bantu saya untuk bisa menjelaskan lagi. Silakan Pak Sahid. Ya, baik, terima kasih Pak Rizky tadi ya. Baik, kita nanti menunggu mungkin bergabung nanti Kepala Satpol PP dan Damkar dan juga Kepala Dinas Kesehatan. Untuk berikutnya, ada hadir bersama kita Pak PLT Kadis Kopda. Iya. Baik, silakan Pak Syahid. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Bupati Tanah Laut Pak Haji Rahmat Rianto, kemudian Pak Asisten 2, serta para pendengar Radio Tuntung Pandang FM yang berbahagia. Menindaklanjuti apa yang diarahkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pertanyaan Pak Rizky dari Pelehari bahwa untuk kemana kira-kira harus berkoordinasi terkait dengan perdagangan atau UKM ini. Nanti Bapak mungkin bisa langsung saja ke tempat kita, ke kantor kita, kantor Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Itu tepatnya di depan kantor Kejaksaan Pelehari. Nah, di itu nanti ada bidang yang menangani tentang UMKM ini. Nah, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kita akan menata, akan memperbaiki bagaimana cara kita berjualan, kemudian pasar-pasar kita yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini.
ke depan memang Pak Rizky kita juga sesuai arahan pimpinan kita Pak Bupati bahwa kita dalam kurun waktu setahun 2-3 tahun ke depan akan menata pasar Plehari ini menjadi pasar modern dan secara keseluruhan nanti sampai ke kecamatan-kecamatan. Nah untuk jenis Bapak nanti untuk UKM ini tentu akan kita pikirkan bagaimana relokasi terkait dengan Bapak nanti biar berdagang bisa lebih baik lagi. Jadi Bapak bisa berkoordinasi ke tempat kami maupun ke pihak saya. Mungkin itu tambahannya. Baik. Terima kasih Pak Sahid, PLT Kadiskopda Kabupaten Tanah Laut. Pak Rizky mungkin sudah cukup jelas ya dengan apa yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih Pak Rizky di Plehari. Berikutnya kami masih menunggu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk bergabung bersama kami di 0811 5012 304. Dan silakan juga bagi para pendengar yang masih ingin bergabung, kita masih punya beberapa kesempatan ya di kesempatan siang hari ini ya untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, tanggapan atau juga sesuatu yang menyangkut dengan urusan pemerintahan. Silakan para pendengar di 0811 5012 304. Siang hari ini kita bersama-sama dengan Bupati Tanah Laut, Bapak Haji Rahmat Rianto, di program siaran Raja Wali. Rahmat Jajuli menjawab langsung ditanggapi. Dan seperti tadi disampaikan oleh beliau bahwa program ini adalah program unggulan dan akan kita siarkan. Baik, ada yang bergabung? Oke, baik, ada yang bergabung? Iya, baik. Selamat siang, silakan dengan siapa di mana? Halo, iya, dengan siapa di mana? Kepala Dinas Kesehatan. Oke, Kepala Dinas Kesehatan. Selamat siang Ibu, silakan. Selamat siang. Baik, tadi ada pertanyaan terkait petugas piket di Puskesmas Panggung. Puskesmas Panggung. Ya. Baik, terima kasih. Puskesmas Panggung yang pertama adalah Puskesmas rawat jalan. Jadi jam kerja kita memang sesuai dengan hari kerja saja, 6 hari kerja dari Senin sampai dengan Sabtu. Sehingga pada hari libur memang tidak ada pelayanan demikian. Tetapi kan kami coba sikapi nanti karena Puskesmas Panggung berada di pinggir jalan besar, akan kami upayakan untuk diadakan pelayanan di jam di hari-hari libur. Tapi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bupati bahwa kami memiliki keterbatasan SDM ke saat ini, sehingga akan kami coba nih mengatur nanti untuk penugasan seperti apa. Terima kasih atas masukannya, atas atensinya terhadap kami. Insya Allah akan kami tindak lanjuti segera seperti apa. Mungkin itu Bu Nelly. Baik, terima kasih. Terkait dengan permohonan layanan di hari libur untuk Puskesmas Panggung. Betul, oke. Baik, terima kasih Ibu Dr. Isna. Ya, kami masih menunggu mohon bergabung Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut. Baik, iya. Siap Bu. Iya, silakan Pak Kasat. Terima kasih Bu. Mohon izin Pak Bupati menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi terkait larangan berjualan di samping pertasi bencana Pak. Di depan kantor memang sebelumnya Distrik Pak Rizky pernah koordinasi sama kita Pak terkait berjualan di depan kantor Tataran Sipil dan di depan Dispora Pak. Jadi mengingat di situ tempatnya cukup sempit, kemudian di situ sering digunakan untuk parkir sepeda motor, kemudian parkir mobil, maka beliau kami arahkan untuk berjualan yang agak jauh dari tempat itu Pak, di depan Pertasi Kencana. Karena seperti yang sering untuk sore hari itu ada juga yang berjualan pentol di situ juga tidak kita larang Pak, karena cukup jauh dari kantor Capil maupun Dispora. Jadi hemat kami Pak Rizky, kalau memang mau berjualan silahkan di depan, tetapi jangan sampai di depan
kantor Capil maupun Dispora, karena di situ untuk area parkir bagi para masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dari catatan sipil dan Dispora, Pak. Mungkin itu Pak penjelasan dari kami. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasat. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya tadi apa yang dipertanyakan oleh Pak Rizky di Plehari. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Suara pendengar 0811 5012 304. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Haryanto, Bu. Pak Har. Oh, Pak Har, BTA. Iya. Oke, silakan Pak. Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, Pak dalam sehat, Pak Rizky, Ibu Rika ini dulu mantan camat Ulun, Pak. Luar biasa beliau ini waktu camat idola ya Pak? Pak, oh, camat idola, Pak. Camat idola, iya betul sekali, iya. Di depan. Pak Said, selamat siang. Sehat semuanya, Bapak-bapak dan Ibu. Ini terkait dengan program Raja ini luar biasa, terobosan Kominfo ini hapus 1-2 hari lah untuk buka disk. Mungkin ini Pak Bupati, saya ingin menanyakan masalah bangunan yang di atas Gunung Kayangan tuh Pak. Itu kan saksi di wisata yang luar dalam tempat itu. Untuk Kadispora penyu yang belum siap mungkin penyu itu aja dulu nggih. Selamat siang. Salam sehat untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto di Batu Ampar ya. Jempol 2 tadi ya untuk program Raja Wali ya Pak Bu Kadis Kominfo. Oke, yang dipertanyakan yang pertama masalah bangunan yang ada di Gunung Kayangan itu sampai saat ini belum dimanfaatkan. Oke, dan yang kedua ya mohon penjelasan untuk Kadispora tentang penyu-penyu kita yang belum selesai. Baik, terima kasih Pak Haryanto dari Batu Ampar. Yang pertama masalah bangunan yang ada di Gunung Kayangan. Tentunya kemarin lebih kurang 2 bulan yang lalu kita sudah mengecek secara langsung, mengontrol mana-mana aset-aset milik pemerintah daerah yang kira-kira dianggap terabaikan lah, bukan tidak digunakan, tapi terabaikan. Nah tentunya gedung tersebut di Gunung Kayangan akan kami manfaatkan semaksimal mungkin, dan perlu masyarakat, kawan-kawan semua memahami bahwa untuk merevitalisasi, untuk kita membangun kembali, untuk kita baguskan kembali kan menggunakan anggaran. Anggaran ini kan tidak serta-merta kita langsung seenaknya perbaikan atau apa, tidak. Ada proses, ada tahapan. Begitu juga saya sekaligus ingin menjelaskan kepada masyarakat tentang kenapa jalan kami belum dibangun, kenapa ini masih rusak. Mohon bersabar, itu semua akan kita laksanakan dan kita kerjakan, tetapi tentunya akan ada pertanggungjawaban. Proses lelang yang sekarang memakan waktu dengan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka adanya verifikasi yang luar biasa untuk proses pelelangan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Menyambung hal itu juga masalah venue-venue, tentunya ini dalam venue-venue dalam kegiatan untuk Persempor-Prop kayaknya ya. Itu juga kita dalam proses ya. Ada yang kita bangun baru ya, seperti sampaikan tadi, seperti lapangan basket, sepak bola yang di Jorong juga, ada lapangan tenis, ada yang kita manfaatkan gedung-gedung yang ada. Misalkan seperti kita bekerja sama dengan pihak Almanar, bisa kita gunakan ada beberapa, mungkin Kadispora bisa menambahkan lagi venue-venue yang kita gunakan dalam kegiatan atau persiapan Porprov. Tentunya kami setiap waktu akan melaksanakan evaluasi dengan siapa, yang pihak KONI provinsi tentunya, sehingga nanti Juli, Agustus, September sampai finalnya yaitu di bulan Oktober. Termasuk juga
seperti Kodim ya, ada apa namanya itu seperti GOR lah, arti aula yang besar para duta itu yang baru dibangun oleh Pemda juga, tapi ini pergunakan oleh Kodim, itu juga kita gunakan untuk beberapa cabur bela diri tentunya, dan banyak tempat lainnya. Mungkin Bapak Kadispora bisa menambahkan venue-venue yang belum saya sebutkan. Sementara seperti itu ya Pak Arianto ya, yang jelas Gunung Kanyangan ke depan akan kita buat rest area, apalagi di sana sudah ada masjid, sehingga nanti warung-warung, toko-toko itu kita rapikan. Jadi kita siapkan yang representatif lah. Jadi bukan kita hapuskan warungnya, tidak, tapi kita siapkan tokoh-tokohnya sehingga lebih indah, lebih elok. Kalau bapak-bapak mungkin ibu-ibu pernah sering berjalan atau di Pulau Jawa, mampir di rest area, begitu indahnya dan lain-lain lah, supaya supaya nyaman di sana dan tidak kesan angker lagi. Mungkin gitu Pak Arianto ya. Terima kasih. Baik, kami mungkin menunggu juga bergabung kembali Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Tanah Laut untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati. Baik, silakan Pak Rudi Imtihansah. Baik, terima kasih izin Pak Bupati. Siang Mas Arianto di Batu Ampar, dan sebagai informasi di Batu Ampar dapat penyelenggaraan untuk cabang olahraga dayung, dan itu nanti kami akan ada sewa peralatan, karena kalau venue-nya kan bukan milik pemerintah kabupaten, jadi kita akan ada sewa-sewa nanti untuk peralatannya di dayung di Batu Ampar. Kemudian venue yang sedang dibangun sudah disampaikan Pak Bupati tadi di Jorong, lapangan sepak bola. Kemudian yang sudah selesai ada gedung bela diri juga di Jorong. Kemudian lapangan tenis di Mata. Selanjutnya gedung basket. Selanjutnya kita akan melakukan rehab, dan juga ada pembangunan untuk beberapa venue seperti para layang di Gunung Katunun, karena bukan milik pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Jadi prosesnya kami akan melakukan perizinan dulu, menyelesaikan perizinan, selanjutnya akan kami selesaikan. Dan selanjutnya kami juga memanfaatkan fasilitas dari lembaga organisasi partikel seperti sampaikan Pak Bupati tadi dengan Kodim, dan swasta juga kita libatkan yang memiliki venue-venue cabang olahraga, termasuk juga balai desa yang kita manfaatkan. Dan insya Allah dari 56 cabang olahraga ini akan kita selesaikan dalam waktu yang disampaikan Pak Bupati tadi, 1 bulan sebelum penyelenggaraan Porprov. Nanti akan ada datang tim dari KONI Kalimantan Selatan untuk finalisasi venue penyelenggaraan. Di samping itu, untuk beberapa cabang olahraga yang pembuatannya mudah dan simpel, seperti voli pasir di Bantakan, kemudian bola tangan pasir Sintang Kisung, ini penggunaan sangat mudah, dan nanti ada beberapa cuma menaruh peralatan saja untuk penyelenggara. Insya Allah ini bisa kita maksimalkan, dan kami berharap Porprov ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya dalam penerapan 17 subsektor ekonomi kreatif tadi. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, dan silakan nanti datang berkunjung ke Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian sore lari bersama Pak Bupati, atau hari Jumat pagi jogging juga dengan beliau. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan secara maksimal venue-venue yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Pak Bupati, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi Imtihansah, Kadispora Kabupaten Tanah Laut. Kami juga terakhir menunggu juga gabung dari Kepala Dinas Pariwisata mungkin ya, untuk mempertajam tentang bangunan di Gunung Kayangan yang sampai saat ini belum dimanfaatkan menurut analisa dari Pak Haryanto.
Baik, mungkin sudah ada yang bergabung. Semoga Kepala Dinas Pariwisata bisa bergabung di 0811 5012 304. Ya, baik, silakan, ada yang bergabung? Oke. Waktu kebersamaan kita sudah hampir di penghujung. Ada 2 menit lagi? Ya. Oke, baik. Oke, ya, Kadis Pariwisata Bapak. Selamat siang Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zul. Ya, assalamualaikum Pak Bupati. Selamat siang dan assalamualaikum Pak Suryanto yang tadi mempertanyakan masalah Gunung Kayangan, dan tadi sudah dijelaskan Pak Bupati. Memang benar Pak Suryanto bahwa Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati sudah memberitakan kami bagaimana bangunan yang ada di Gunung Kayangan itu bisa untuk dimanfaatkan, dan kami sudah menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang ingin memanfaatkan bangunan yang sudah kami perbaiki dan sudah kami baik dibersihkan dan segala macam. Itu sudah kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat maupun swasta yang pengen memanfaatkan bangunan yang ada di Gunung Kayangan. Dan juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Bupati bahwa di Gunung Kayangan di sekitar masjid itu akan dibuat rest area, dan insya Allah di tahun ini juga kita akan sudah ada anggaran untuk review master plan di Gunung Kayangan untuk membuat perencanaan rest area apa yang dimaksud oleh Pak Bupati. Mungkin itu Pak Suryanto tambahan penjelasan dari kami Dinas Pariwisata Tanah Laut. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, dan kita akan mengakhiri program launching program Raja Wali pada siang hari ini di edisi Senin 30 Juni 2025. Kami berterima kasih kepada seluruh para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan kepada para kepala SKPD dan jajaran yang sudah memberikan jawaban dan juga tanggapan atas segala penyampaian dari para pendengar. Dan jangan lewatkan ya program ini di selanjutnya. Ya tentu saja kami juga sangat berterima kasih kepada Bupati Tanah Laut Bapak Haji Rahmat Rianto atas kehadiran beliau dan kesediaan beliau untuk menyapa para pendengar melalui udara. Salah hilapnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Saya Nelia Ayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.